Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kita akan praktek olah data dan cara baca hasil dengan software Smart PLS untuk kasus bidang keuangan. Kasusnya saya ambil dari artikel di Journal of Economic and Accounting. Jurnal ini masuk ke dalam Sinta 5. Oke, kita langsung mulai. Nah, ini dia. Jadi, untuk video kali ini, saya mengambil kasus di artikel, nama jurnalnya Journal of Economic and Accounting. Jadi, saya mengambil artikel dengan judul ini dia, pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham dengan mediasi nilai perusahaan pada perusahaan barang konsumsi primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, subsektor Food and Beverage tahun 2018-2021. Nah, itu saya ngambil kasusnya dari artikel tersebut. Nah, jadi jurnal ini masuk ke dalam Sinta 5. Artikel ini terbit pada tahun 2022. Oke, kita langsung bedah modelnya. Nah, ini dia. Modelnya seperti ini yang penulis yang beliau lakukan. Jadi, penulisnya itu namanya Siti Aisyah dan Gustian Juanda. Nah, teman-teman, ini link artikelnya, teman-teman bisa akses ya. Teman-teman bisa akses artikelnya pada link ini. Nah, kalau teman-teman lihat pada artikel tersebut, nah gambar kerangka penelitiannya seperti ini. Jadi di sini ada 5 variabel, laten ya, ada 5 variabel lah. Ada profitabilitas menggunakan proksi pendekatan ROE, ada likuiditas menggunakan pendekatan QR ini kalau nggak salah quick ratio, ada leverage menggunakan pendekatan DER, nilai perusahaan dan harga saham. Nah, jadi kalau kita lihat gambar ini ya, profitabilitas itu memiliki satu indikator, yaitu si ROE. Nah, ini ya, profitabilitas indikatornya ROE. Kemudian likuiditas memiliki satu indikator, yakni quick ratio. Nah, ini dia, likuiditas indikatornya quick ratio. Kemudian leverage memiliki satu indikator, yaitu debt to equity ratio. Ya, kalau nilai perusahaan indikatornya price book value (PBV). Kalau harga saham ya indikatornya ya harga saham itu sendiri. Nah, itu dia. Oke. Nah, kalau kita bedah artikel tersebut ya, datanya itu bersumber dari Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018 sampai 2021. Ya, perusahaan yang diteliti adalah perusahaan minuman dan makanan. Kemudian pada penelitian tersebut terpilih 25 perusahaan yang memenuhi kriteria. Nah, untuk keperluan latihan ini, kali ini modelnya saya gambar seperti ini. Jadi model ini saya gambar menggunakan software Smart PLS versi 4. Hampir mirip sih gambarnya. Kalau ini kalau nggak salah dia menggunakan versi 3. Gambarnya itu punya ciri khas lah kalau versi 3. Nah, kalau saya punya versi 4. Seperti ini. Nah, dari gambar kerangka ini berikut hipotesis yang akan kita uji. Ya, pertama, profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Leverage berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Leverage berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Nilai perusahaan berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Baru ada hipotesis mediasinya. Ini dia. Nilai perusahaan signifikan memediasi hubungan antara profitabilitas dan harga. Nilai perusahaan signifikan memediasi hubungan antara likuiditas dan harga saham. Dan nilai perusahaan signifikan memediasi hubungan antara leverage dan harga saham. Jadi di sini ada 3 hipotesis mediasi, 7
hipotesis pengaruh langsungnya 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tambah 3, 10. Jadi total hipotesis yang akan kita uji ada 10 hipotesis. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke data. Nah, sebagai contoh untuk latihan, saya buat data simulasi terdiri dari 40 perusahaan dari tahun 2018 sampai 2021. Ini perusahaannya ya, ada 40. Untuk keperluan latihan, ini data latihan aja ya, simulasi. Dari tahun 2018 sampai 2021. Nah, ini dia datanya. Oke. Ini dia ya. Nah, setelah kita tahu datanya, inilah dia kira-kira tahapan atau alur analisis statistik yang akan kita kerjakan. Alurnya sedikit aja. Saya ambil referensi dari buku Hare, ini dia. Teman-teman bisa baca ya. Ini bagus bukunya, bahas tentang PLSM ya. Ini dia. Jadi untuk tahapan analisis datanya sedikit aja. Nanti kita coba evaluasi outer loading. Kemudian kita lakukan pengujian hipotesis. Nah, sekarang kita mulai praktek olah data. Oke, datanya pertama saya buat ke dalam Excel dulu, ini ya. Ini. Datanya ada di Excel ya, ini datanya. Pertama kita copy datanya, nih ya, dari ROA, QR, DER, nih ya, kita copy semua datanya. Oke. Kemudian kita buat aja di sini ya. Misalkan new text dokumen. Ini data PLS kasus 3 ya. Oke. Kemudian kita pindahkan datanya nih. Jangan lupa di save dah. Nah, kita close aja. Kemudian kita jalankan ini Smart PLS versi 4 ya. Kita pilih new project. Kita buat aja apa namanya? Latihan kasus 3 lah. Oke, pilih create, kemudian import data file. Kita cari data tadi. Nah, ini dia data PLS kasus 3. Kita pilih open, pilih import, kemudian back, kemudian create model. Kita beri nama PLSM. Di sini buat namanya PLS. Kita pilih save. Nah, sekarang baru kita gambar. Tadi kita lihat dulu gambarnya ya. Kita lihat dulu gambarnya. Nah, ini dia. Ada profitabilitas, likuiditas. Kita buat di sini. Ada profitabilitas. Ada likuiditas. Ada leverage ya. Kemudian ada nilai perusahaan. Ada harga saham ya. Nah, ini dia. Save, kita tinggal masukkan indikatornya. Ini kita masukkan indikatornya. PBV, ini dia harga saham, ini dia. Kita bisa rapikan ya rata kiri, bisa kita rapikan rata kiri, sorry. Kita pilih yang left kalau untuk rata kirinya. Ya. Oke, ini dia. Pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan, pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan, pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan, pengaruh nilai perusahaan terhadap harga saham, pengaruh profitabilitas terhadap harga saham, pengaruh likuiditas terhadap harga saham, pengaruh leverage terhadap harga saham. Oke, seperti ini dia. Oke. Ya, kira-kira seperti ini gambarnya. Ini dia. Nah, inilah gambarnya seperti ini. Nah, sebenarnya udah saya buat gambarnya ada di sini. Nah, ini dia. Ini dia ya, nih. Nah, sekarang barulah kita masuk ke tahapan selanjutnya. Kita evaluasi outer loading. Nah, ini dia. Kita coba interpretasi hasil. Pertama kita akan melakukan evaluasi outer model, di mana yang akan kita lihat nilai outer loadingnya. Caranya di sini pilih calculate, pilih PLS algorithm, kemudian pilih start calculation. Nah, di sini bagian ada outer loading, klik. Nah, inilah dia nilai outer loadingnya. Nah, ini dia ya, nilainya 1 semua, warna hijau.
Kita bisa lihat di sini nih, nilai overloadingnya hijau semua, ya. Nah, jadi evaluasi overloading atau item dikatakan lolos kalau nilai overloadingnya di atas 0,7. Referensinya ada di halaman 117. Kita bisa lihat semua nilai overloadingnya 1 semuanya ya. Artinya di atas 0,7, artinya sudah lolos, sudah valid ya pada saat evaluasi nilai overloading. Nah, kemudian teman-teman, biasanya ya kita melakukan evaluasi ada ini construct reliability sama discriminant validity. Biasanya ada nilainya. Cuman teman-teman, ini nilainya nggak ada. Kenapa? Karena pada Smart PLS versi, kalau pada Smart PLS versi 3 ada nilainya di bagian construct reliability sama discriminant validity, nilainya ada. Tapi kalau pada versi 4 sudah dilakukan pembaruan oleh pabriknya, jadi dia nggak ada. Kalau untuk satu indikator, ini kan indikatornya satu, ya satu, makanya nggak ada, ya nggak apa-apa, seperti itu dia. Ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, baru kita lanjut kepada pengujian hipotesis. Jadi kita cek hipotesis langsungnya, mana yang diterima, mana yang ditolak. Kemudian pengujian mediasinya, mana yang diterima, mana yang ditolak. Kemudian kita lihat nilai R-square-nya. Caranya pilih, ini edit ya, pilih calculate, pilih bootstrapping, pilih start calculation ya. Pilih path coefficient. Nah, ini dia hasilnya. Ini hasil untuk pengaruh langsung ya, direct effect. Di bagian specific indirect effect untuk tak langsungnya. Nah, ini langsung, ini untuk mediasinya. Hasilnya sudah saya ringkas seperti ini teman-teman. Nah, ini dia. Jadi kita bisa lihat yang pertama leverage ya, leverage berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Karena p-value-nya di bawah 0,05. Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan karena p-value-nya di bawah 0,05. Tapi ada yang nggak signifikan nih, nah ini dia. Ternyata di sini profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Karena p-value-nya 0,053 di atas 0,05. Kemudian, nah ini dia, kita bisa lihat nih ya, leverage. Ini untuk yang mediasi. Kita bisa lihat di sini mediasinya signifikan untuk profitabilitas. Di sini nilai perusahaan signifikan memediasi hubungan antara profitabilitas dan harga saham. Ini kalimatnya ada di sini. Ini dia. Nilai perusahaan signifikan memediasi hubungan antara profitabilitas dan harga saham. Karena p-value-nya 0,045 lebih kecil daripada 0,05. Tapi mediasinya ada yang nggak sukses. Nah ini dia. Yang 0,089 dia nggak memediasi. Mana ya? Ini dia, ditolak. Jadi nilai perusahaan tidak signifikan memediasi hubungan antara leverage dan harga saham. Karena p-value-nya 0,089 di atas 0,05. Yang ketiga memediasi. Nah, baru nilai R-square-nya teman-teman bisa ambil di sini ya. Nih. Kemudian start calculation R-square, nah ini dia. Ini nilai R-square-nya ya, 0,498, 0,344. Nah ini dia. Kita bisa lihat nilai R-square dari harga saham 0,498. Artinya leverage, likuiditas, profitabilitas, dan nilai perusahaan mampu mempengaruhi atau menjelaskan harga saham sebesar 49,8%. Kalau nilai R-square untuk nilai tadi harga saham ya, ini nilai perusahaan. Kalau nilai R-square dari nilai perusahaan 0,344. Artinya leverage, likuiditas, profitabilitas mampu mempengaruhi atau menjelaskan nilai perusahaan sebesar 34,4%. Ya. Oke teman-teman, demikian video penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.